Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 8. Berjumpa lagi di channel Tutor Matematika. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang statistika fokus pada jangkauan dan kuartil. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu jangkauan dari suatu data, kuartil dari suatu data, dan jangkauan interkuartil dari suatu data. Satu persatu akan kita pelajari. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Jadi, jika ada sebuah data, kemudian ditanyakan berapa jangkauannya, maka kita harus mencari dulu mana data terbesar dan mana data terkecilnya. Kemudian bisa kita kurangin ya, seperti rumus yang ada di sini. Jangkauan atau range adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan jangkauan atau range dari data berikut. Ya, berarti dari data ini kita akan mencari dulu data terbesarnya adalah 12 dan data terkecilnya adalah 4 ya. Maka jangkauannya atau range-nya adalah 12 dikurang 4 sama dengan 8. Seperti itu. Simple ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Tentu saja setelah data itu diurutkan ya. Sama seperti di video sebelumnya ketika mencari median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, dalam mencari kuartil juga seperti itu. Jadi, jika misalnya ada suatu data ya, sudah kita urutkan, maka kita bisa mencari kuartil 1 atau kuartil bawah, Q1, kemudian Q2 atau kuartil tengah, atau biasa kita sebut median ya, karena posisinya tepat di tengah-tengah, dan Q3 atau kuartil atas ya. Jadi Q1, Q2, Q3 itulah yang membagi data menjadi 4 bagian. Seperti itu. Nah, cara menentukan posisi kuartil bagaimana? Di sini dibedakan. Misalnya jumlah datanya itu genap. Rumusnya seperti ini ya, cara mencari posisi kuartil. Kemudian jika jumlah datanya ganjil, itu rumusnya juga ada sendiri seperti ini. Q1, Q2, Q3. Nah, kita akan melihat contohnya. Misal di sini ada sebuah data ya, kita disuruh menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Yang pertama, data yang di atas ini yang warna merah, tentu saja harus kita urutkan terlebih dahulu ya. Dari yang paling kecil, yaitu 160. Kita coret. Kemudian 167. Coret. Kemudian 169. 170. 171. 172, 173, 175, dan terakhir 180. Nah, datanya sudah kita urutkan seperti ini. Ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sebenarnya kalau datanya itu seperti ini ya, cuma sedikit satu baris kayak gini, kita mencarinya tuh lebih simple pakai cara yang seperti kemarin kita mencari median di video sebelumnya ya. Jadi dengan cara coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang. Nah, yang paling tengah adalah 171 ya. Maka ini adalah kuartil 2 atau median. Jadi kuartil 2-nya sudah ketemu, yaitu 171. Kemudian untuk mencari Q1 dan Q3, data sisanya yang sebelah kiri ini ya, ini kita cari yang tengah-tengahnya ya.
tengah-tengahnya berarti sama aja seperti sebelumnya, kita main coret depan dan belakang. Ternyata sisa ada 2 ini, maka Q1-nya adalah di tengah-tengah antara 167 dan 169. Caranya gimana? Kita tambahin aja lalu dibagi 2 ya. Sama dengan 168. Sudah ketemu. Nah, begitu juga dengan mencari Q3. Kita cari tengah-tengahnya dari data ini. Maka tengah-tengahnya adalah di sini ya. Ini adalah Q3. Berada di antara 173 dan 175. Kemudian bagi 2, maka Q3-nya adalah 174. Seperti ini ya. Untuk mencari Q1, Q2, Q3. Oke, kita akan lanjutkan soal yang kedua ya. Kita urutkan terlebih dahulu. Ada 14 data ya. Kita akan mencari dulu dari yang Q2. Jadi kita coret depan, belakang terus sampai ketemu yang paling tengah. Nah, yang paling tengah adalah di antara 7 dan 7 ini ya. Ini adalah Q2. Di antara 7 dan 7 berarti ditambahin dibagi 2 sama dengan 7 gitu ya. Kemudian untuk mencari Q1 berarti dari data yang di sampingnya median atau Q2 gitu. Ini yang paling tengah siapa? Kita coret juga depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Dan ternyata yang paling tengah adalah 4 ini ya. Maka ini adalah Q1 yaitu 4. Kemudian dari data yang sebelah kanan kita akan mencari Q3. Coret, 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 coret. Maka yang paling tengah adalah 8. Jadi Q3-nya adalah 8. Oke, sekarang lanjut jangkauan interkuartil atau H. Adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ya, jadi kalau misalnya kita udah mengetahui kuartil atas dan kuartil bawah dari sebuah data, maka untuk mencari jangkauan interkuartil tinggal dikurangin aja. H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada contoh soal dalam bentuk tabel, data berat badan siswa dalam bentuk tabel seperti ini. Kita disuruh mencari jangkauan, kemudian Q1, Q2, Q3, dan jangkauan interkuartil. Ya, oke, satu-satu akan kita cari. Yang pertama jangkauan dulu. Jangkauan yang paling mudah ya, yaitu apa tadi? Yang paling awal, data terbesar dikurangin data terkecil. Data terbesarnya adalah berat badan yang paling besar, yaitu 31. Dikurangin data berat badan yang paling kecil, 27. Berarti 4, jangkauannya 4 ya. Kemudian kita akan cari Q1, Q2, Q3. Nah, ini datanya jumlah siswanya berapa ya? Kita hitung. 3 tambah 5, 8, 13, 20. Nah, ini totalnya adalah 20. Karena totalnya genap, maka kita pakai rumus Q1, Q2, Q3, pakai rumus yang tadi di depan sudah kita lihat ya, yaitu Q1 itu adalah N plus 2/4. Ini adalah untuk menentukan letak ya, letak kuartilnya, bukan nilai kuartilnya. Nah, yang pertama adalah kita akan cari letak atau posisi dari Q1. Itu adalah N plus 2 dibagi 4. N-nya adalah berapa itu? 20 ya. 20 ditambah 2 dibagi 4. 22 bagi 4 adalah 5,5 ya. Jadi data ke 5,5. Lihat di tabel di jumlah siswanya ini 3 ditambah 5, 8. Berarti data ke 5,5 atau data ke 6 ya, kita buletin aja misal data ke 6. Itu berarti di sini di kelas yang
berarti berapa Q1-nya? 28 ya. Jadi Q1-nya adalah 28. Nah, kemudian kita akan mencari letak Q2. Letak dari Q2. Pakai rumus yang itu lagi. Di samping 2N plus 2 dibagi 4. 2 kali 20 ditambah 2 dibagi 4. 42 dibagi 4, yaitu 8,5. Nah, data ke 8,5 atau kita bulutin jadi 9 ya, biar enak. Data ke 9 itu di mana ya? Ini kan lihat di tabel yang jumlah siswa 3 tambah 5, 8. 8 tambah 3, 13. Berarti data ke 9-nya adalah di kelas ini ya. Nah, disinilah letak dari Q2. Jadi, Q2-nya adalah 29. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah letak dari Q3. Kita akan mencari letak dari Q3, yaitu 3N plus 2 dibagi 4. Masukkan, jadinya adalah 3 kali 20 ditambah 2 dibagi 4. 62 dibagi 4, yaitu 15,5. 15,5. Data ke 15,5 di mana ya? 3 tambah 5, 8, tambah 5, 13. Nah, di sini. Disinilah letak data ke 15,5. Posisi dari Q3 ya. Maka Q3-nya adalah, jadi Q3-nya adalah 30. Nah, sekarang kita akan mencari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil atau H tadi ya, yaitu rumusnya Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 30 dikurang Q1-nya adalah 28, maka H sama dengan 2. Atau jangkauan interkuartil sama dengan 2. Seperti itu ya, cara mencari jangkauan Q1, Q1, Q2, Q3, dan jangkauan interkuartil sudah ketemu. Ini contoh untuk jika datanya adalah genap ya, karena jumlah siswanya itu 20 genap. Oke. Sekarang kita akan lihat satu contoh lagi untuk data yang bentuknya diagram batang seperti ini. Nah, ini harus kita ganti dulu ya ke dalam sebuah tabel. Bikin tabel aja yang simple untuk menuliskan data ini. Nilainya ada 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya adalah 11, 25. Ya, totalnya 25. Yang pertama kita cari yang paling gampang dulu, yaitu jangkauan. Jangkauan data terbesar dikurangin data terkecil. Data terbesar berarti nilai yang paling besar, yaitu 10. Dikurangin nilai yang paling kecil, yaitu 6. Sama dengan 4. Oke. Kemudian kita akan mencari Q1. Pertama letaknya dulu ya. Letak dari Q1. Ini karena datanya ganjil 25, maka rumusnya agak berbeda dari yang sebelumnya ya. Ini adalah N plus 1 per 4. N-nya itu 25. 25 plus 1 dibagi 4. 26 dibagi 4 adalah 6,5 ya. 6,5 atau kita bulutin jadi 7. Oke, data ke-7 di mana ya? Lihat di tabel yang bagian frekuensi. Ini ada 6, kemudian 5, 11. Nah, berarti data ke-7 itu ada di sini ya. Ini data ke-7 ada di sini. Ini adalah letak dari Q1. Maka Q1-nya adalah berapa nilainya? 7. Ya. Oke, sekarang kita akan mencari Q2. Letak Q2 sesuai rumus 2N plus 1 per 4.
2 kali 25 plus 1 per 4. 50 tambah 1, 51 dibagi 4, 12,75 atau kita bulatin jadi 13 ya. Data ke-13 di manakah? Kita lihat di tabel untuk yang frekuensi 6 tambah 5, 11 tambah 8, 19. Berarti data ke-13-nya ada di sini. Ini adalah letak dari Q2. Jadi Q2-nya adalah berapa? 8 ya. Kemudian yang terakhir adalah letak dari Q3. Letak dari Q3 berarti 3N plus 1 per 4. 3 kali 25 plus 1 per 4. 3 kali 25, 75 tambah 1, 76. 76 dibagi 4, 19. Maka data ke-19 itu berapa? Data ke-19 berarti ada di mana? 6 tambah 5, 11, 11 tambah 8, 19. Nah, berarti ada di sini juga sama kayak Q2. Ya, jadi Q3 itu ada di sini juga. Maka Q3 sama dengan 8 juga ya nilainya ya. Jadi udah ketemu kita Q1, Q2, dan Q3. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil atau H tadi ya. H sama dengan rumusnya Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 8, Q1-nya adalah 7. Jadi sama dengan 1. Oke teman-teman, kita sudah mengerjakan beberapa contoh ya terkait jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.